Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di video tentang tugas 2 Anda di Etika Profesi Keguruan semester 7 PAI 7 ya. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad dari Padang Sidempuan. Baik, tanpa berpanjang-panjang kata lagi, saya akan langsung menampilkan RTM-nya sebagai panduan Anda untuk mengerjakan tugas ini. Dan seperti biasa kita mulai dari lembar RTM, rancangan tugas mahasiswa, dan ini RTM untuk tugas 2 ya. Di sini bisa Anda lihat informasi umum yang harus Anda ketahui, termasuk bentuk tugasnya, di mana ini adalah tugas kelompok. Dan judul tugas kita adalah infografis, pembuatan infografis begitu. Dan untuk materi kita sudah ada di materi konsep etika, moral, adab, dan akhlak. Dan kemarin kita sudah sempat diskusikan juga di kelasnya. Nah, untuk CPMK yang harus Anda selesaikan di pertemuan kali ini, di sini ada 3 CPMK. Yang pertama, Anda diharapkan bisa memahami definisi etika, moral, adab, dan akhlak melalui kegiatan diskusi dengan kelompok dengan baik. Yang kedua, Anda diharapkan mampu membandingkan konsep-konsep di atas melalui tugas mandiri. Tugas mandiri itu yang sekarang akan kita kerjakan ini. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu merumuskan sendiri definisi mereka tentang konsep-konsep yang dimaksud melalui tugas yang bukan kelompok ya, tugas mandiri yang juga akan kita laksanakan ini. Nah, untuk kriteria penilaian di sini ada 5 ya, dan ini slide-nya terpotong pula ini. Jadi untuk kriteria penilaian yang pertama ini Anda nanti akan dinilai dari aspek pemahaman konsepnya. Dan ini bobotnya 20% dari nilai keseluruhan. Dalam aspek pemahaman konsep ini Anda diharapkan dapat menjelaskan dengan jelas ya, dan dengan gamblang secara mendalam konsep etika, moral, adab, dan akhlak. Kemudian Anda juga diharapkan mampu menunjukkan pemahaman yang baik tentang perbedaan antara keempat konsep tersebut berdasarkan hasil diskusi Anda dengan kelompok. Yang kedua, analisis komparatif, dan ini juga bobotnya 20%. Karena analisis komparatif berarti Anda wajib membandingkan definisi oleh para ahli. Dan ini nanti harus Anda cantumkan di tugas Anda di infografis ini. Ketiga, kreativitas dan kepahaman pribadi. Nah, ini nanti setiap anggota kelompok bertanggung jawab menunjukkan pemahamannya berdasarkan di konsep yang sedang kita kerjakan tugasnya begitu. Dan di sini nanti Anda diharapkan mampu merumuskan definisi sendiri. Sebentar, saya ke atas dulu sedikit. Definisi pribadi tentang konsep etika, moral, adab, dan akhlak melalui tugas infografis ini. Dan Anda juga diharapkan mampu menunjukkan kreativitas Anda dalam mengemukakan pandangan pribadi Anda. Dan Anda boleh kasih usul sama kelompok Anda untuk bagaimana cara menyampaikan ide tersebut melalui visualisasi tentu saja. Tugas Anda juga akan dinilai berdasarkan kualitas infografisnya, dan ini juga bobotnya 20%. Jadi infografis yang Anda buat ini harus menampilkan informasi dengan jelas, dan tentu saja karena ini adalah sifatnya visual information, maka ini juga harus menarik. Dan detailnya silakan Anda baca sendiri di sini. Kemudian aspek terakhir itu ada kerjasama tim. Nah, ini nanti akan ketahuan di bagian presentasi ya, di bagian pertanggungjawaban tugas di kelas. Dan Anda akan dinilai dari aspek kerjasama tim yang juga bobotnya 20%. Anda diharapkan untuk aspek ini Anda diharapkan mampu berkontribusi secara aktif ya dalam tugas kelompok ini. Dan Anda juga diharapkan mampu menunjukkan kemampuan berkolaborasi dengan anggota tim yang lain dengan baik ya, dan tentu saja dengan adil. Jadwal pelaksanaannya ini saya kasih di minggu ketiga di perkuliahan kita dan dikumpulkan di akhir pekan yang sama di jam 12 malam seperti biasa. Baik, kita lanjut dengan lembar kerja. Di sini ada konteks, pertanyaan, dan instruksi untuk tugas yang akan Anda kerjakan ini ya. Yang pertama di konteks mata kuliah etika profesi keguruan ini penting bagi mahasiswa untuk membantu mereka memahami konsep etika, moral, adab, dan akhlak. Konsep-konsep ini memiliki relevansi besar dalam konteks profesionalisme, kehidupan sehari-hari, pendidikan agama, dan lain-lain. Tugas ini kemudian bertujuan untuk mengukur pemahaman Anda, analisis dan kreativitas Anda, serta kemampuan Anda berkolaborasi dengan tim dalam memahami dan merumuskan konsep-konsep tersebut di atas.
Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang bisa Anda jadikan sebagai panduan untuk mengerjakan tugas ini. Yang pertama ada bagaimana Anda akan menjelaskan konsep etika, moral, adab, dan akhlak dengan singkat dan jelas dalam infografis Anda. Yang kedua, bagaimana Anda membandingkan dan mengkontraskan konsep-konsep tersebut di atas dalam infografis Anda. Mengkontraskan ini maksudnya pendapat para ahli ya. Silakan dibandingkan dan dianalisis kira-kira perbedaan dan kesamaannya di bagian mana. Yang ketiga, apakah Anda akan mengutip atau merujuk sumber-sumber tertentu untuk mendukung klaim yang Anda pakai dalam infografis Anda? Jika iya, bagaimana Anda akan menggambarkannya? Keempat, bagaimana Anda akan memastikan bahwa informasi yang disajikan dalam infografis ini akurat dan reliable, bisa saya percaya. Ya, silakan cari cara sendiri, pokoknya datanya harus akurat dan bisa ada dasarnya begitu. Kita lanjut dengan instruksi untuk pengerjaan tugas ini. Yang pertama ada panjang infografisnya adalah maksimal 2 halaman saja. Jadi for those of you who don't know what the infographics is, silahkan dicari sendiri referensinya di internet. Banyak, bersera. Silahkan pilih salah satu menurut Anda yang paling relevan dengan formatting kelompok Anda. Yang kedua, sertakan setidaknya 5 kutipan akademik yang relevan dalam infografis Anda. Seperti yang saya sampaikan tadi, walaupun ini visualisasi konsep, namun saya tetap mengharapkan Anda untuk membuat argumen seilmiah mungkin. Sehingga Anda wajib memiliki referensi dalam infografis Anda. Atau kutipan setidaknya. Untuk referensi atau kutipannya nanti kita pakai APA ya, American Psychological Association. Nah, untuk informasi ketiga barangkali ya yang tidak ada di sini itu tugas infografis ini akan kita kumpulkan dalam bentuk PDF dan diupload di Google Drive yang linknya saya akan posting di grup nanti insyaallah soon ya, hopefully tomorrow. Dan yang keempat, pastikan Anda tidak melewatkan tanggal pengumpulan yang sudah disampaikan tadi di awal, yaitu hari Minggu jam 12 malam. Finally, jika Anda memiliki pertanyaan, jangan sungkan untuk menjapri saya via WA boleh, via email juga boleh. Dan untuk itu, ini adalah penutup dari video kali ini. Sampai jumpa kembali di kelas insyaallah dan kita sambung nanti di kelas dengan pertanggungjawaban infografisnya ya, presentasi begitu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.